frater, suster, Bapak, Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pekan ke-25 tahun liturgi C dengan tema Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Kita tidak dapat bersikap mendua dan munafik. Allah Bapa memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi menindas orang miskin. Marilah kita berdiri untuk mendoakan malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto SY. Kor dari lingkungan Agustinus, Santa Maria Goretti, dan Santo Petrus I. Tata laksana dari lingkungan Santo Andreas. Umat Allah yang terkasih, pada perayaan Ekaristi petang ini akan dilaksanakan pelantikan pengurus Remaka San Frades. Marilah kita dukung dalam doa. Mohon bimbingan Tuhan agar para Remaka makin semangat dalam belajar, dalam layanan Tuhan dan sesama, dan dimampukan untuk mewujudkan wajah gereja dimanapun mereka berada. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan bersukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita berdoa bersama keluarga Ibu Anita Situmorang yang mengucap syukur atas ulang tahun Kevin Situmorang yang ke-19. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga melimpah berkat yang dibutuhkan. Kita juga bersyukur bersama keluarga Yuliana Desi yang mengucap syukur bagi hasil yang telah diterima di universitas terbaik dan memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Juga mendoakan Papi Edi Chandra, mohon agar diberikan kekuatan, kesehatan, dan dijauhkan dari yang jahat. Saudara-saudari, mari kita bawa doa-doa kita, harapan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Juga bagi para pengurus baru Remaga, Bina Iman Remaja yang hari ini akan dilantik, semoga juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Romo, frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-25. Saudara-saudari, kita semua tentunya membutuhkan uang, membutuhkan pekerjaan, dan juga membutuhkan hiburan di dalam kehidupan. Akan tetapi seringkali kita sibuk mengejar itu, sampai kita lupa untuk menaruh Tuhan di urutan prioritas kita. Injil hari ini mengingatkan dan mengajak kita supaya kita tidak hanya mengabdi pada dua Tuhan, yakni Allah dan Mammon, tetapi kita juga perlu memberikan skala prioritas di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita dalam perayaan Ekaristi ini belajar untuk menata hati kita. Biarlah harta dan kesibukan menjadi sarana bagi kita, tetapi Allah tetap menjadi tujuan utama hidup kita. Mari kita hening sejenak, kita sadari dosa-dosa dan kesalahan kita mohon ampun kepadanya, supaya kita sungguh layak merayakan Ekaristi suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkau kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan, agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama di dalam hidup kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang,
dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan yang Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah, aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin agar dimanapun juga kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan.
sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat sore. Semua sehat ya? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau saya tanya, siapa di sini yang tidak butuh uang? Ada? Silahkan angkat tangan yang tidak butuh uang. Saya yakin kita semua butuh uang, maka tidak ada yang angkat tangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah realita kita, bahwa kita semua di dalam hidup kita membutuhkan yang namanya uang. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa uang itu bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini dengan tegas menegaskan kepada kita bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu apa? Mamon dalam bahasa Aram, mamona, yang berarti harta, kekayaan, atau sesuatu yang diandalkan sebagai jaminan hidup. Dan dalam konteks kitab suci, khususnya dalam Injil hari ini, mamon bukan hanya sekedar uang atau harta, tetapi mamon juga melambangkan kecenderungan hati manusia yang menaruh kepercayaan kepada kekayaan duniawi. Seolah-olah harga bisa menggantikan Allah, seolah-olah harta bisa menggantikan iman, kepercayaan akan Allah. Oleh karena itu, kalau Yesus hari ini menegaskan bahwa kita tidak dapat mengabdi Allah dan Mamon, artinya hati kita tidak bisa setia pada dua tuan. Secara bersamaan kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan juga kepada Allah. Jika kita melekat pada Mamon, maka kita akan mudah jatuh pada sikap serakah, pada berbagai macam kecurangan, dan bahkan juga bisa melupakan Allah. Maka tak heran ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang rela menggadaikan imannya demi
mendapatkan uang. Ini yang terjadi. Artinya kalau Yesus menegaskan kepada kita bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan sekaligus, artinya hati kita itu tidak bisa dibagi-bagi. Kita tidak bisa setengah untuk Tuhan, tetapi setengah yang lain untuk uang, untuk mamon. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini, khususnya dalam Injil, Yesus tidak berarti anti terhadap uang. Masalahnya bukan pada uang atau harta itu sendiri. Uang atau harta itu sifatnya netral. Ya, kita dalam kehidupan sehari-hari bisa memanfaatkan, memakai uang itu untuk keperluan-keperluan hidup kita, untuk mendukung berbagai hal yang memang kita butuhkan, kita perlukan. Untuk bayar listrik misalnya, untuk membayar sekolah anak-anak, untuk juga membeli kebutuhan sehari-hari, bahkan juga sebagai sarana untuk membantu orang lain. Inilah yang mau kita lihat, bagaimana uang sendiri sebenarnya sifatnya netral, dan bahkan kalau kita menggunakan sebagaimana mestinya juga menjadi sarana berkat bagi kita. Namun kalau uang sudah menjadi tuan, maka kita bisa habis-habisan dikendalikan olehnya. Dan dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana orang-orang pada waktu itu dikritik oleh Nabi Amos, perilaku para pedagang yang mengejar keuntungan finansial dengan melakukan berbagai macam kecurangan. Kecurangan ini pasti akan menghancurkan perdagangan yang beradab dan akan merugikan banyak pembeli, lebih-lebih mereka yang miskin. Tadi ditegaskan oleh Nabi Amos dalam bacaan pertama yang kita dengarkan, bagaimana para pedagang mengatakan demikian. Kapan pesta bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harta, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan kita membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Ini kelicikan yang diperlihatkan dalam bacaan pertama. Oleh karena apa? Oleh karena orang mengabdi kepada harta kekayaan. Karena fokus hidupnya hanya diarahkan kepada harta kekayaan semata. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada juga pepatah yang menegaskan demikian. Uang itu tuan yang buruk, tetapi sekaligus pelayan yang baik. Artinya apa? Kita diingatkan bahwa kalau uang yang menguasai kita, ketika kita menjadikan uang itu sebagai tuan kita, hidup kita jadi serakah dan tidak pernah puas. Mau sebanyak apapun uang yang sudah dimiliki, tetapi kalau fokusnya hanya pada itu saja, maka tidak akan pernah merasa cukup sampai mati sekalipun. Tetapi kalau kita yang menguasai uang itu, uang bisa kita pakai untuk hal-hal yang baik, untuk membantu orang lain, dan juga untuk hal-hal yang berguna, baik bagi diri kita sendiri maupun juga bagi orang lain. Maka hari ini Yesus mengingatkan kita soal kesetiaan di dalam perkara-perkara kecil, termasuk juga di dalam kehidupan kita, sikap hati kita terhadap apa yang kita miliki di dunia ini. Hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana sikap hati kita di hadapan Allah dan juga di hadapan harta kekayaan kita.
Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak Anda semua untuk merefleksikan sejenak apa yang menjadi prioritas dalam hidup saya saat ini. Apakah saya sungguh menempatkan Allah di atas segala-galanya, atau sebaliknya, jangan-jangan lebih sibuk untuk mengejar mamon-mamon kecil di dalam hidup, harta, gengsi, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan yang mengikat kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau uang yang menjadi prioritas utama, maka hati kita akan gelisah terus-menerus. Kita tidak akan pernah merasa puas di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menjadikan Allah sebagai prioritas kita yakin dan percaya bahwa hidup akan lebih terarah, lebih damai, dan bahkan harta yang kita miliki bisa menjadi sarana untuk Pas garing Romawi 9 garing 2025 tentang pengangkatan pengurus Bina Iman Remaja Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Pastor Kepala de Sales Keuskupan Agung Palembang menimbang satu dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, membebaskan dengan hormat pengurus Bina Iman Remaja Paroki Santo Fransiskus de Sales masa bakti sebelumnya sejak berlakunya surat keputusan ini, seraya mengucapkan banyak terima kasih atas jasa dan pelayanan yang diberikan kepada umat Katolik Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang, khususnya di komunitas Bina Iman Remaja. 2. Saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi pengurus Bina Iman Remaja Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang masa bakti 2025 sampai dengan 2028 terhitung sejak berlakunya surat keputusan ini. 3. Surat keputusan ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 19 September 2025 dan apabila pada saat berakhirnya surat keputusan ini belum ada pembaruan atau pembatalan, maka surat keputusan ini tetap berlaku sampai dikeluarkannya surat keputusan yang baru. 4. Akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya bila ditemukan kekeliruan dan atau kesalahan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 19 September 2025. Pastor Kepala Paroki Santo Fransiskus de Sales Keuskupan Agung Palembang, tertanda RP Petrus Haryanto SCI. Untuk nama-nama yang disebutkan, mohon maju ke depan. Lampiran surat keputusan kepengurusan pendamping: Rosalia Silvia Widodo, Agustinus Primadiki, Virginia Marcella Mia Wulansari. Ketua: Rafael Tua Beltasar Sinambela, Wakil Ketua Maria Elena Aurisa, Sekretaris Patricia Rintan Putri Kinanti, Bendahara Marta Vanessa Yulia. Seksi liturgi anggota Yakub Felix Ferisai Tua Sinambela, Mikael Noah Jati Kusuma. Seksi kreativitas koordinator Joan Angelina Angela Christine Nugroho, anggota Gracielo Oxel Putra Danesha, Beatrix Ivanovi. Seksi logistik koordinator Nikodemus Troy Raharja, anggota Benediktus Indratama Aditya Wibowo, Gregorius Vincent Aurelio Lovel. Seksi Humas, anggota Angelika Yudit Eka Putri, Albertus Ariko Alvino Ricardo. Kami mohon Romo untuk mengukuhkan kepengurusan ini. Saudara-saudari, mewakili pastor paroki sekaligus juga
yang menjadi Ketua Umum DPP Santo Franciscus de Sales Palembang, kita semua mendukung calon kepengurusan iman remaja ini. Karena itu, sebelum melantik kepengurusan ini, saya akan menanyakan kepada para calon pengurus ini kesediaan dan kesiapan mereka untuk menerima dan mengemban tugas ini. Saudara-saudari yang terkasih, bersediakah saudara-saudari menerima dan mengemban tugas sebagai remaja Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang masa bakti 2025-2028? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara-saudari menjalankan kepengurusan secara bertanggung jawab dengan segenap kemampuan dan potensi yang dikaruniakan Allah pada Anda semua? Ya, kami bersedia. Terima kasih atas kesediaan Anda semua menerima tugas pelayanan ini. Atas kehendak Allah, saya akan meneguhkan saudara-saudari sebagai pengurus Bina Iman Remaja Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang masa bakti 2025-2028. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kini ucapkanlah janji kesediaan kalian di hadapan Allah dan seluruh umat yang hadir di sini sebagai komitmen suci untuk menjalani tugas mulia sebagai pengurus Bina Iman Remaja di paroki kita ini. Di hadapan Allah serta seluruh umat, kami berjanji dengan hati tulus akan menunaikan tugas pelayanan kami sebagai pengurus Bina Iman Remaja Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang masa bakti 2025 sampai 2028, selaras dengan kemampuan dan potensi yang sudah dianugerahkan Allah kepada kami. Kami akan menyediakan waktu, tenaga, dan kreativitas kami dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap program kegiatan pengembangan remaka. Kami akan senantiasa mengembangkan diri, bersinergi antar pengurus, bekerja sama dengan seluruh remaja, pendamping BIR, Dewan Pastoral Paroki, dan juga seluruh umat di Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang ini. Dalam upaya lebih mengembangkan gereja tercinta ini, kiranya Allah mendampingi kami dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Amin. Umat Allah yang terkasih, kita telah mendengar kesediaan dan komitmen para calon pengurus BIR Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang dalam tugas pelayanan yang sudah dipercayakan bagi mereka. Oleh karena itu, mari kita mohon berkat Allah bagi mereka. Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari ini Engkau telah memilih para orang muda ini untuk menerima tanggung jawab sebagai pengurus Bina Iman Remaja Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang masa bakti 2025 sampai 2020. Sungguh
telur yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman dengan sudah tidak tulus Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini, serta mempersatukannya dengan kurban putramu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Kau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, mari kita doakan doa komunitas basis gerejawi cara baru hidup menggereja. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga dengan kekuatan rejeki surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak bagi hidup abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman pada malam hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan menerimakan sakramen perkawinan pasangan Charlie Leonardo Uroh, putra dari Anthony Stephen Uroh, dan Caroline Amina, warga lingkungan Franciscus Saverius, dengan Sania Delviani
putri dari Riki Gunawan dan Silviani dari lingkungan Santo Petrus Paroki Santa Maria Pelindung para Pelaut Muntok. Rencana perkawinan tanggal 5 Oktober di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melaporkan pastor paroki. 2. Kegiatan di paroki. PDKK San Frades mengundang para anggota dan umat sekalian dalam misa syukur dan adorasi pada tanggal 24 September pukul 19 di Kapel Santo Aloysius PIC Agus. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Juni sampai dengan bulan September untuk hadir dalam misa kudus perayaan janji nikah pada tanggal 28 September pukul 8 di gereja PIC Leo. Untuk memeriahkan bulan Kitab Suci Nasional, bidang pewartaan DPP menyelenggarakan perlombaan bagi anak-anak, remaja, dan OMK dengan tema kegiatan Gema Sabda di San Frades. Perlombaan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 September pukul 8 sampai selesai di gereja. Untuk kategori anak-anak biak, lomba menyusun puzzle, tebak tokoh suci, ranking 1 rohani, cerdas cermat rohani, bertutur kitab suci, PIC Ibu Christine. Untuk kategori remaja, lomba cerdas cermat rohani, paramenta liturgi, dan mazmur, PIC Ibu Silvia. Untuk kategori OMK, lomba konten rohani, PIC Esta. 3. Lomba videografi kegiatan PKSN lingkungan. Sejalan dengan kegiatan PKSN, bidang Komposos Paroki San Frades mengadakan lomba videografi liputan kegiatan PKSN lingkungan. Mohon dukungan pengurus lingkungan untuk mengirim wakilnya agar dapat mengikuti event lomba tersebut. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada flyer yang telah dikirimkan ke pengurus lingkungan, PIC Bapak Remi dan Bapak Herman. 4. Seminar sehari. PDKK Ibu-Ibu Hati Kudus mengadakan seminar dengan tema Wanita Tangguh Pilihan Allah, Bukan Wanita Biasa. Seminar diadakan pada tanggal 4 Oktober pukul 13 di Gereja Hati Kudus. Pewarta Ibu Elizabeth Kusumawati Handoko dan Ibu Elizabeth Satrini, PIC Winda Lim dan Kris. 5. Penerimaan dana misa Pesta Kemuliaan Salib Suci. Misa
Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk para pengurus baru, Bina Iman Remaja atau Remaka, Provisiat, selamat menjalankan tugas. Semoga juga bersama para pendamping bisa saling bersinergi, juga semakin meneguhkan semangat anak-anak remaja Katolik yang ada di paroki kita. Juga terima kasih kepada para pengurus yang lama yang sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih juga atas kehadiran dan kebersamaan kita semua dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada para petugas liturgi hari ini, para prodiakon, Miss Dinar, tata laksana, lektor pemazmur, apalagi kor dari gabungan 3 lingkungan, Petrus 1 kalau tidak salah, Maria Goretti ada yang tunjuk tangan. Maria Goretti dan mana lagi tadi? Antonius, terima kasih atas persembahannya, juga organis, tidak kelihatan dari sini. Siapapun, Loisa kalau nggak salah. Oke. Juga tim multimedia yang telah ikut serta membantu perayaan ini dan juga para tim dekorasi yang telah